Kata Allah Ta'ala, puasa itu adalah puasa amal ibadah yang rahasia, amal ibadah yang hanya Allah memberikan pahala. Ya, puasa seperti apa? Ya, puasa yang dikatakan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsinya, kullu amali bani Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, segala perbuatan manusia itu adalah hak milik dia sendiri kecuali saimun, kecuali dia berpuasa, sebab puasa adalah bagiku dan akulah yang memberi pahala. Puasa itu Allah yang memberi pahala, Bu. Nanti di hari kiamat, Bu, ada jamaah berterbangan. Hari kiamat nanti, Bu, berterbangan semua jamaah. Ada jamaah berterbangan di dalam surga seperti burung-burung kecil. Kena tak udahnya burung ujian-ujian, Bu, ya, berterbangan rame-rame jamaah itu, kemudian tengger mereka itu di pagar-pagar surga. Lantas petugas-petugas surga heran, ditanya oleh petugas surga, hai jamaah, boleh saya bertanya, siapakah kalian ini? Sawak roke, ya, kenapa sembarangan langsung masuk kepada surga? Lantas ditanya oleh malaikat petugas penjaga surga, ini bukan malaikat Ridwan, surga itu banyak penjaganya, le asisten malaikat Ridwan lagi di dalam surga. Heran malaikat tersebut ditanya, bagaimana hisab Anda? Bagaimana kalian bisa masuk kemari? Bagaimana hisabnya? Apakah anda ini tidak menerima hisab, tidak menerima ganjaran amalan? Ya, lantas dijawab mereka, lah, tidak, kami tidak pernah dihisab, kami tidak pernah ditimbang amalan kami. Lantas heran lagi dilihat oleh para malaikat, lantas bagaimana lagi sirat kalian itu? Sirat bagaimana perjalanan kalian di atas siratal mustaqim? Lantas dia jawab juga oleh jamaah tersebut, kami tidak pernah melewati siratal mustaqim, bahkan kami belum pernah melihat siratal mustaqim itu seperti apa. Tambah kebingunganlah tadi malaikat-malaikat di penjaga surga itu. Lantas apa amal kalian semasa di dalam dunia sehingga kalian bisa langsung masuk kemari dengan mudah seperti ini? Apa dijawab oleh jamaah tersebut? Kami ini adalah jamaah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu amalan kami? Amalan kami semasa di dunia, kami ibadah kepada Allah tanpa pamrih, tanpa memikirkan embel-embel pujian daripada dunia, embel daripada makhluk. Itu dijawab oleh sekelompok jamaah. Artinya apa? Orang yang berpuasa dengan ikhlas mengharap ridha Allah Ta'ala, pahalanya Allah yang dapat memberi, masuk surga tanpa hisab. Itu, Bu, itulah yang dikatakan tadi, la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu pahala bagi orang-orang yang berpuasa tanpa dia pamrih. Puasa itu amalan yang tersembunyi, tidak ada potensi ria pada puasa tersebut. Kenapa tidak ada potensi ria pada puasa? Karena puasa itu hanya kita yang tahu dengan Allah. Karena puasa itu tidak tampak oleh orang lain. Ini misalnya duduk kita nih, tahu nih ada orang lain puasa, kecuali dibilang, kok nggak minum, Bu? Maaf, saya puasa. Kalau nggak dibilang tahu? Nggak tahu. Itulah, Bu. Cari amalan seperti itu, Bu. Supaya apa? Masuk surga kita tanpa hisab. Nanti di dalam surga ada surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Apa namanya, Bu? Babur Rayyan. Babur Rayyan, pintu. Masuk kita melalui pintu Rayyan. Ada nama jannahnya disebut adalah Ar-Rayyan, ada surga Ar-Rayyan. Ditempatkan orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas, tulus ikhlas karena Allah dalam surga Ar-Rayyan namanya. Nah, Bu, dah. Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Dulu setelah Allah menciptakan makhluknya yang bernama akal, dan Allah menciptakan makhluknya yang bernama nafsu. Pertama Allah ciptakan akal.
Allah menciptakan akal dengan sempurnanya, akal itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Hai akal, mundurlah, kata Allah Ta'ala. Lantas akal itu tak ada berkutik, langsung dia tak membantah, langsung mundur. Mundur, mendengar perintah Allah. Kemudian Allah mengatakan, hai akal, kemarilah. Datang lagi akal itu, tanpa bantah, tanpa mengeluh. Langsung datang lagi akal tersebut. Kemudian Allah mengatakan, hai akal, siapa kamu dan siapa aku, kata Allah. Sokah solung, ditanya oleh Allah. Lantas akal langsung menjawab, engkau ya Allah, engkaulah Rabbku ya Allah Ta'ala. Aku hambamu yang lemah, dikatakan oleh akal. Anta Rabbi, kata akal. Engkaulah Tuhanku, kata akal. Kemudian setelah dijawab oleh seperti itu oleh akal, dipujilah akal itu oleh Allah. Dipuji oleh Allah Ta'ala, maka sebaik-baik makhluk itu ya Allah yang Allah ciptakan adalah akal. Karena dia tak bantah perintah Allah. Kemudian setelah itu Allah tadi menciptakan nafsu. Nafsu ini, Bu, ketika Allah memanggil nafsu, hana mempermun nafsu dengan sombong nafsu tersebut. Ketika Allah memerintahkan nafsu, kemari engkau, mundur engkau sedikit nafsu, tak mundur nafsu itu. Berdiri kokoh nafsu itu. Dengan kesombongannya nafsu itu masih berdiri tegak, hana iprimun perkataan Allah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada nafsu, hai nafsu, man anta, dan solun, sokah solun. Dengan sombongnya dijawab oleh nafsu. Dia bahasa tanya, lu ya lu, gua ya gua. Dijawab oleh nafsu. Sombongnya nafsu, engkau ya engkau, aku ya aku, dikatakan oleh nafsu. Marah Allah pada saat itu, dilemparkanlah nafsu ini dalam api neraka selama 100 tahun. Kemudian setelah itu, setelah nafsu dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka 100 tahun, diangkat lagi nafsu tersebut. Kemudian setelah nafsu itu diangkat, ditanya lagi oleh Allah Ta'ala, hai nafsu, tetap dia menjawab seperti itu. Hai nafsu, sokah solong, masih tetap dengan jawaban yang sama. Engkau ya engkau, aku ya aku. Nah, pada kali kedua lebih marah Allah lagi, kemudian dicampakkanlah lagi nafsu ini lagi tadi ke dalam neraka. Neraka apa? Neraka apa, Bu, yang udah kita dengar? Dalam neraka lapar. Dalam neraka lapar selama dia 100 tahun. Setelah 100 tahun digodok dia di dalam neraka lapar, kahek nafsu dah merasa lapar, kemudian diangkat nafsu lagi ke atas, ya, ditanya lagi oleh Allah Ta'ala, nafsu, kakak turilo ke, kata Allah. Lantas barulah dijawab oleh nafsu itu dengan lemah gemulai dia, ya, dengan dia itu tak punya nafsu lagi karena memang saking lapar, karena dalam neraka lapar tadi 100 tahun, ya. Lantas dijawab oleh nafsu, barulah dia menjawab dengan sempurna, aku ini adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah Rabbku. Itu asalnya. Maka puasa itu menekan hawa nafsu. Maka Allah memerintahkan bagi kita itu, berpuasalah kamu itu untuk menekan, menghukum hawa nafsu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, Bu, bermanfaat terutama untuk saya sendiri dan bermanfaat juga untuk ibu-ibu sekalian. Insya Allah saya berdoa minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah, berjumpa kita di Sya'ban dan sanggup kita beribadah di bulan Ramadan, puasa kita ibadah di bulan Ramadan, dan insya Allah kita puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.